Kita akan membaca Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 27. Ya, Bapak Pendeta Stefanus Marsigit mungkin bisa menolong saya. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 27 kita akan membacanya. Ya. Firman Tuhan pada hari ini berjudul dapat dipercaya. Apa Bapak Ibu? Dapat dipercaya. Kita mau dengarkan ya. Lukas 19 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia, di situ Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hei hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berkata, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yaitu dia suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.
Amin. Ya, terima kasih Pak Sigit. Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat ini, fokus saya mengarah kepada pertanggungjawaban seorang hamba. Ya, semua orang bisa memaknai berbeda-beda ketika membaca ini. Tapi saya membaca ini, memaknai firman Tuhan ini adalah pertanggungjawaban seorang hamba, yaitu menjadi orang yang dapat dipercaya atau menjadi orang yang dapat diberi kepercayaan. Hal itu terutama menguat pada ayat 16 sampai 19, dikatakan orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Coba perhatikan, sebetulnya persoalannya bukan tentang jumlah mina, setuju ya? Bukan tentang jumlah mina, tetapi bahwa kedua orang itu ternyata dapat dipercaya, ya, atau dapat diberi kepercayaan. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya adalah bangsawan, ya, yang hendak dinobatkan menjadi raja, dan tentu saja kita adalah hambanya, ya, yang masing-masing memperoleh mina. Tuhan telah memberikan kepada kita apa? Mina yang berbeda, amin. Semenjak kita kembali kepadanya dan mengikuti jalan-jalannya, ketika Bapak Ibu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya kita ini memperoleh mina. Ya, masing-masing orang berbeda-beda. Ada kesehatan yang baik, ada nama mina yang berupa keuangan yang baik, ada juga mina berupa keluarga yang baik, ada mina yang bernama pekerjaan bisnis yang baik, benar? Ada mina yang bernama anak-anak yang baik, anak cucu menantu yang baik, ya. Banyak sekali. Dan juga apa, karunia-karunia yang Tuhan telah nyatakan kepada kita, yang juga sudah diimpartasikan hari ini kepada 11 orang yang ada di depan. Itu mina. Saya ingat pada waktu pertama kali, karena Tuhan ngomong begitu, langsung minggu saya khotbahkan, siapa yang mau jadi anak saya bangkit berdiri. Gak semua bangkit berdiri, hanya beberapa orang bangkit berdiri. Saya, Tuhan, gak semuanya bangkit berdiri. Mungkin yang lain berpikir, nanti kalau saya jadi anak rohaninya Pak Ari, saya disuruh pelayanan, aku ini sibuk, gak mau pelayanan, masuk pelayanan, gak mau. Mungkin orang bisa berpikir begitu, bisa berpikir macam-macam, gak mau terikat, ya, dalam pelayanan, aku gak mau jadi anak rohani, mungkin bisa berpikir begitu, ya. Bapak Ibu, tapi ketika pada waktu itu yang bangkit berdiri, Tuhan, mereka adalah anak-anak rohaniku yang sah, maka urapan dan berkat yang Tuhan berikan kepadaku sekarang diberikan kepada mereka dalam nama Yesus. Bapak Ibu, di gereja karismatik semacam ini gak ada yang jatuh, gak ada yang teriak, gak ada yang terkapar, semuanya diam, menjadi gereja-gereja zaman dulu. Sunyi senyap. Saya mikir, Tuhan, ini tenanan apa enggak sini? Katanya urapan berkat disuruh impartasikan, sudah diimpartasikan, tapi mereka kayak patung semua. Udahlah, bukan urusan saya, terserah Tuhan. Bapak Ibu, Senin gak ada berita apa-apa, oh ya sudah lewat. Selasa gak ada berita apa-apa, katanya diurapi Tuhan, kok gak ada berita apa-apa. Rabu, Bapak Ibu, pada waktu ibadah Rabu, orang-orang pada berdatangan, mulai ada seorang ibu-ibu yang biasa, ibu-ibu rumah tangga yang belum sama sekali tidak mengalami hal-hal yang ajaib dalam dalam kekristenannya. Maaf ya, ini bukan mau melucuti atau mempermalukan, enggak. Tapi kemudian apa yang terjadi, dia bercerita, Pak, saya mendoakan tentang anak tetangga saya bisu tuli. Umur 5 tahun, Bapak Ibu, anaknya bisu tuli, anak tetangganya didoakan bisa ngomong, Bapak Ibu, bisa dengar. Kok bisa? Saya dalam hati saya begitu, Bapak Ibu. Ibunya menangis karena tahu dia mengandung anaknya, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Kemudian lagi yang bercerita apa itu? Saya ingat kakaknya siapa? Buati siapa?
Bu Neng, Pak saya mendengar suara, ini suara Tuhan apa suara setan? Tapi saya tahu tadi banyak kesaksian ya, tentang mujizat Tuhan mereka lakukan. Saya percaya pasti ini Tuhan. Kemudian saya berdoa, Tuhan nyatakan itu memang dari Tuhan. Puji Tuhan. Anak-anak saya semua dalam pengurapan. Anak-anak saya diurapi Tuhan dengan talenta-talenta, karunia-karunia yang luar biasa. Dan mereka semua pergi sampai hari ini ya. Bapak Ibu pergi menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membawa jiwa-jiwa, memulihkan hati, memulihkan bahkan bukan saja roh jiwa tapi juga tubuh mereka dijamah Tuhan. Saya bersuka cita. Saya bersyukur Tuhan Engkau baik. Dan mereka yang melakukan, yang mau, yang percaya melakukan mujizat ini yang terjadi. Ya. Yang dapat dipercaya, yang mendemonstrasikan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua karunia, mina-mina yang Tuhan beri. Dan ada tugas khusus, pekerjaan yang didelegasikan kepada kita semua adalah apa? Amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Dan kita meresponi saat ini dengan apa? Membentuk tim-tim pelayanan kasut. Itu tim itu bukan dari penginjil, tapi Bapak Ibu sendiri membentuk tim sendiri. 2-3 orang berkumpul. Ayo kita buat tim yuk. Dan tim ini pergi menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan pergi kemana-mana. Dan saya dilapori di grup itu, saya sangat bersuka cita. Ya, banyak orang dijamah Tuhan oleh karena apa yang Bapak Ibu kerjakan. Mina itu sedang Bapak Ibu kerjakan. Dan juga rekan-rekan di Australia di kegiatan SWM Indonesia, kalau Bapak Ibu ikut Zoom-nya hari Kamis pertama ketiga, bagaimana anak saya yang ada di Australia Bapak Ibu, di jalanan khotbah Bapak Ibu, mereka menyembuhkan orang sakit, ngusir setan, khotbah di jalanan. Tapi di sini belum belum ada seperti itu ya. Ya, tapi di Australia mereka melakukannya. Kemudian mereka laporan, "Pi, saya baru saja khotbah di jalanan." Saya, wah, puji Tuhan. Sekarang tengadahkan tanganmu. Lihat. Seberapa besar mina yang Tuhan telah berikan. Dan yang sudah kita lipat kali gandakan. Ayo kita introspeksi diri. Kita sudah diberi Tuhan mina. Bisa berupa kesehatan yang baik, keuangan yang baik, keluarga yang baik, anak yang baik. Semua menjadi milikmu. Mina-mina yang Tuhan beri. Karunia-karunia. Bapak Ibu ada di suatu gereja mujizat kesembuhan. Ini juga mina. Ataukah kita ini masih menyimpannya dalam sapu tangan? Tapi sekarang Tuhan, aku angkat tangan ini. Karena mina ini sudah berkali lipat ganda. Amin. Angkat dan berbanggalah Tuhan. Ini sudah berkali lipat ganda. Ayat 20, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan." Ataukah kita masih menyimpannya dalam sapu tangan hari ini? Bapak Ibu, saya membaca di harian Kompas hari-hari ini, ya sangat tiba-tiba menjadi suatu fenomena yang dibicarakan orang ya akibat informasi dari TikTok ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka lihat ambil bagian jam TikTok yang disebut dengan quiet quitting. Itu ya. Jadi berhenti dengan tenang. Kata mungkin maksudnya begitu. Diam. Ya. Quiet quitting. Beberapa pihak ada yang mengaitkan dengan kondisi stres dan kemudian orang itu harus healing gitu ya. Istilah healing sekarang pelesiran itu dikatakan healing sekarang kan. Nah, jadi dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang seperti itu ya. Orang-orang stres yang disarankan untuk healing. Ya, tetapi paling gampang apabila terjadi engagement itu keterikatan yang rendah dari anggota di dalam suatu organisasi, ini sebetulnya adalah tanda dari
adanya quiet quitting. Ya, jadi kalau ini gereja, organisasi gereja, kemudian terjadi keterikatan yang rendah, ya, Bapak Ibu dalam suatu perusahaan, kemudian ada anggota yang tidak terikat dengan perusahaan itu, atau Bapak Ibu tidak terikat kuat, ya, di dalam pembapaan keputraan ini gejala adanya quiet quitting, begitu. Atau kalau saya melihat orang yang quiet and stay, berhenti, ya, dan tinggal, ini sama dengan tubuhnya di gereja, tapi jiwanya entah berada di mana, begitu. Ya. Nah, sebentar lagi kita ada kepengurusan baru, ya. Kepengurusan yang lama perlu juga merefleksi diri, apakah quiet quitting itu kita alami. Jadi tubuhnya itu aku sebagai pelayan Tuhan, aku sebagai pengurus, wah senang pengurus, tapi nggak ngapa-ngapain, begitu. Ya, tidak ada dampak sama sekali, ya, untuk pekerjaan Tuhan, bahkan untuk diri sendiri. Ini sekarang yang melanda dunia, ya. Ada hasil penelitian dari Gallup, ya, Kompas 15 Oktober yang kemarin yang saya baca, ada bahwa didapati 50% tenaga kerja di organisasi adalah quiet quitters. Banyak perusahaan-perusahaan yang punya anak buah itu cuma masuk kerja, dapat gaji, itu saja yang diharapkan, tapi nggak ngapa-ngapain, apalagi masa pandemi. Ya, itu suatu keberuntungan. Yang penting aku sensasi terima gaji, ya, karena alasan pandemi aku bisa tidur di rumah. Paling-paling Zoom cuma beberapa jam saja. Selebihnya saya tidur. Cuman itu saja yang dikerjakan. Tubuhnya ada, tapi jiwanya nggak tahu kemana. Banyak gereja-gereja yang hari ini juga jemaatnya karena pandemi semacam ini dan kondisi-kondisi yang sulit, ya, menyebabkan mereka tidak lagi mengembangkan mina yang Tuhan percayai. Ya, tubuhnya ada, tapi roh jiwanya entah kemana. Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang percaya ternyata bisa juga dijangkiti virus ini, ya, yang menyebabkan kehidupan stagnan bagi dirinya, ya, dan juga bagi gereja. Mereka datang ke gereja melakukan tugas pelayanan, ya, hanya tampak tubuhnya tetapi tanpa roh. Ini sungguh Bapak Ibu saya katakan, kalau tidak mungkin Tuhan Yesus tidak perlu mengajarkan ini, ya, mungkin Tuhan Yesus tidak perlu menyampaikan pengajaran ini sehingga ditulis dalam Alkitab. Mungkin tidak perlu. Kalau ternyata anak-anak Tuhan pada waktu itu, termasuk murid-muridnya atau orang-orang yang percaya, tidak melakukan itu. Cuma sekarang dalam manajemen modern kemudian ada timbul quiet quitting, ya, ada istilah-istilah atau penyelidikan, ya, tentang manajemen dan perumpamaan tentang orang ketiga yang mendiamkan mina yang Tuhan telah beri adalah katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat. Dikatakan hamba yang jahat. Jadi kalau kita tidak mengembangkan mina, ya, disimpan dalam sapu tangan, dikatakan, hei engkau hamba yang jahat. Lalu ayat 24, lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Apa yang Tuhan mau? Paulus mengatakan apa? 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Orang-orang yang menggandakan minanya, 10 mina menjadi 10 kota, 10 mina kemudian Tuhan berkati, ya, dengan 10 kota. Ternyata mereka ini orang-orang yang dapat dipercayai. Mereka dituntut. Dan itu alkitabiah, bukan saya yang menuntut. Saya juga demikian dituntut. Itulah kenapa saya dulu enggak mau jadi hamba Tuhan. Mendengar aku enggak mau jadi hamba Tuhan. Kata saya setelah membaca ini, jadi saya semakin tuntutannya semakin
banyak, semakin besar. Semakin tahu, semakin banyak dituntut. Tetapi bersyukur ketika kita kemudian dituntut dan kita melakukannya. Semakin kita banyak tahu dan kita semakin cerdas, pandai. Itu akan dahsyat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu akan apa? Mendapat tambahan-tambahannya yang dahsyat, yang luar biasa. Karena ayat 26 mengatakan demikian. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Jadi ketika kita taat melakukannya, kita ada tambahan dari orang-orang yang tidak melakukannya. Karena orang-orang yang tidak melakukannya itu akan diambil, bahkan dilimpahkan kepada kita semua yang mengerjakannya. Orang-orang yang tidak mengerjakannya akan habis-habisan, diambil. Dikatakan diambil juga yang ada padanya. Jadi bukan jaminan, tapi yang apa yang ada padanya semuanya diambil oleh Tuhan. Diberikan kepada orang yang mau mengerjakannya. Saya berdoa kepengurusan ke depan. Orang-orang yang tangguh karena mencintai Tuhan. Bukan karena namanya menjadi pengurus. Kemudian tidak melakukan apa-apa. Tapi orang yang sungguh-sungguh melihat Tuhan dengan setia. Aku mau melayani Engkau. Semua anak saya di sini, baik juga yang ada di sini juga ada di rumah. Ya, semua anak saya semuanya sudah diimpartasi. Ya, mending Bapak Ibu, aku enggak maulah terima Mina diimpartasi dari Papi, dari Pak Ari, enggak mau ah. Mending begitu daripada Bapak Ibu terima tapi enggak ngapa-ngapain. Anak-anak saya yang melakukan dan percaya dengan sungguh. Mereka yang mengabarkan Injil tumpang tangan, kuasa itu mengalir Bapak Ibu. Ada, karena apa? Ada hubungan. Dan menangkap itu. Ya, Bapak Ibu semuanya diberkati oleh Tuhan luar biasa. Saya sampai hari ini, saya dulu takut menjadi pendeta kan. Tapi hari ini saya merasa saya cukup makan. Dulu takut nggak bisa makan sehingga nggak mau jadi pendeta. Bapak Ibu, pada waktu kemudian saya menyadari ini, sebetulnya itu karena saya mau. Tapi kalau saya tidak mau, pasti saya tetap tidak akan bisa makan. Tapi saya mau menjadi hamba Tuhan. Dan Tuhan tanggung jawab terhadap hidup saya. Kalau Bapak Ibu mau melakukannya, tim-tim ini terus bergerak. Ya, Bapak Ibu tidak akan miskin, saya beritahu. Amin. Amin. Loh ini sungguh ini. Ya, saya mendorong anak-anak saya melakukannya. Engkau gak akan miskin. Berkatmu akan melimpah. Engkau akan kuat perkasa. Maksudnya bukan miskin-miskin cuman ini perkara roti, perkara makanan, bukan. Ini perkara sesuatu yang luar biasa dahsyat. Pada waktu kita kemudian apa? Melakukannya. Urapannya semakin bertambah. Punya orang diberikan kepadamu Bapak Ibu. Kepada orang yang enggak melakukannya. Mantap ya. Mantap atau takut malah. Atau Tuhan, aku kok terjerumus dalam pengurapan ini Tuhan. Aku diurapi jadi aku tanggung jawab Tuhan. Wah, aku enggak mau dah. Pak Ari, sudah ya selesai. Aku tak mundur jadi anak rohani. Urapan aku enggak butuh urapan. Sudah aku mundur saja. Wah, ini Pak Ari ini menjerumuskan aku ini. Bapak Ibu, ini ya yang aduh Bapak Ibu, kok Bapak Ibu saya saja heran. Ada pistol sini, ayo ngomong enggak ketemu Yesus, enggak mungkin. Saya tetap ngomong aku ketemu Yesus karena memang itu yang buat akhirnya saya bertobat. Dia mengatakan engkau aku urapi, engkau aku berkati loh. Kemudian itu diimpartasikan semua kepada Bapak Ibu yang bangkit berdiri pada waktu itu. Gereja karismatik tapi menjadi gereja yang sunyi senyap. Tapi setelah itu mereka melakukan banyak mukjizat. Dipraktekkan, mulut mereka berbicara tentang Kristus. Yang melakukan ini bukan saya ya Bu, ini Tuhan Yesus. Dia bisa ngomong Yesus ketika anaknya yang bisu tuli ini berbicara dan mendengar.
Bapak Ibu semua anak-anakku semuanya, baik di sini maupun di rumah, mina sudah diberikan kepadamu. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan setia, dengan semangat. Karena Tuhan ingin engkau semua diberkati dan tidak menjadi miskin, tidak menjadi kering rohani. Tapi kalau ngomong tentang jasmani ya bisa juga ya. Ya, karena Tuhan kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita juga dipelihara toh. Ya toh, firman Tuhan juga menjanjikan itu ya. Saya bukan penganut teori kemakmuran yang membabi buta, meskipun teori-teori itu juga ada yang bagus juga. Tapi saya tidak membabi buta untuk mempercayai kesemuanya. Ya. Ya, ekonomi juga pasti Tuhan pelihara. Baik Bapak Ibu, ini cuma pengajaran saja, bukan khotbah yang menggebu-gebu, tapi saya percaya ke-11 anak saya akan mengerjakannya. Pergilah semua anak-anakku, sembuhkan orang sakit, usirlah setan, bangkitkan orang mati, ya. Dan bersyukurlah. Tuhan menyertaimu. Amin. Dan Dia akan bersamamu ketika engkau melakukannya. Engkau tidak sendirian, tapi Roh Allah menyertaimu. Amin. Mari kita bangkit berdiri.